Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zufa Desain, tempatnya belajar dan berbagi ilmu seputar desain grafis. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat corner atau menumpulkan sudut pada objek ya, tentunya di CorelDRAW ya guys. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Oke, langsung saja ya, kita membuat atau menumpulkan sudutnya. Langsung kita masuk ke CorelDRAW. Nah, ini di sini sudah ada contohnya ya, ada 4 contoh. Ini bisa ini sebagai contohnya ya. Oke, yang pertama saya akan membuat bintang terlebih dahulu ya, yang agak mudah ya. Bintang kita bikin objeknya di sini. Nah, ini biar objeknya itu simetris atau lebarnya sama, itu kita bisa menekan kontrol pada keyboard atau CTRL ya. Tambahkan dengan jangan dulu dilepaskan. Kalau sudah dirasa cukup baru dilepaskan. Oke, langkah yang selanjutnya, nah ini untuk membuat atau melakukan sudut. Ini kan sudutnya runcing sekali ya, ini teman-teman, ini runcing sekali. Itu ada beberapa cara ya. Nah, dari cara tersebut itu di CorelDRAW 2020 itu ada yang namanya corner. Nah, untuk menampilkan corner atau tampilan seperti ini, jika belum ada di CorelDRAW teman-teman, itu bisa cari di Windows, di window dekor, terus di sini corner dicentang ya. Kalau belum dicentang silahkan dicentang, tapi kalau sudah dicentang itu berarti sudah ada tampilnya di sini, tinggal dicari saja. Mungkin terselip ya di sini yang namanya corner. Nah, oke, kalau sudah ada tampilannya, langkah yang selanjutnya yaitu kita convert juga bisa, enggak juga bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kita convert kita bahas yang belum di-convert dulu ya. Nah, ini untuk membuat sudutnya itu tumpul atau melengkung, itu kita bisa menggunakan di sini ada fillet ya. Ini di sini ada fillet. Kita bisa menggunakan itu dengan cara ya ini. Ini di sini kan ada 0,74. Nah, ini nantinya di sini itu kurang lebihnya itu akan melingkar, itu kurang lebih sekitar 0,74 cm. Nah, ini untuk teman-teman itu bisa menggunakan di sini satuannya itu bisa cm atau milimeter atau bahkan yang ada di sinilah pixel point dan lain sebagainya. Tapi kalau kebiasaan saya menggunakan cm, jadi saya menggunakan cm. Ini kalau pengen milimeter ya ini tinggal dipilih milimeter. Kalau pengen inci ya tinggal dipilih inci. Tapi saya sukanya cm, jadi saya menggunakan cm biar lebih mudah untuk disetting. Oke, langkah selanjutnya ini kita klik objeknya, klik objek terlebih dahulu. Terus setelah itu kita ini titiknya itu dikasih ke fillet ya. Terus setelah itu kita apply. Nah, maka ketika di apply, maka secara otomatis di sini akan membentuk lingkaran. Nah, ini lingkaran ini itu atau corner ini itu bisa diperkecil atau bisa diperbesar ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Ini before dan afternya. Ini yang bagian dalamnya itu before. Oh ya, yang bagian bagian dalamnya itu after dan bagian luarnya itu before ya. Atau before afternya itu di sini. Nah, ini di sini kita menggunakan 0,74. Ini bisa diperkecil. Caranya memperkecilnya di sini itu ada tanda panah ke bawah ya, atau segitiga ke bawah. Itu bisa diklik. Nah, ini. Jadi semakin 0 komanya itu semakin kecil, maka sudut yang melengkung atau cornernya itu juga akan semakin kecil seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, itu kembali lagi ke selera teman-teman. Kalau selera teman-teman pengen yang agak gemuk atau agak yang lebih bergenduk, itu bisa menggunakan yang tadi, yang diperbesar saja 0,5 ke atas seperti itu. Kalau dirasa sekian sudah cukup, langsung di play. Nah,
Ini salah satu cara untuk membuat sudut menjadi tumpul ya, atau corner seperti itu. Terus langkah yang kedua itu kita tadi kan ini belum di-convert. Nah, langkah yang kedua itu dengan cara di-convert. Nah, tapi lebih enak lagi dengan cara di-convert ya. Kita bisa membentuk dengan sesuka hati. Kalau misalnya kayak gini, ini tidak bisa dibentuk di bagian sini. Ini sudah ya membentuk secara keseluruhan karena belum di-convert to curve. Nah, terus ya, kita bikin bintang lagi ya di sini dengan cara yang sama. Ya, pilih bintang di sini ya, pilihnya. Terus jangan lupa pencet Ctrl pada atau Ctrl pada keyboard ya. Kita perbesar, kita convert. Cara convertnya bagaimana? Itu dengan cara klik kanan pada objek, convert to curve. Nah, maka sudah terbentuk menjadi curve ya. Terus langkah yang selanjutnya kita pilih ke shape ya, ini shape tool. Nah, tentang fungsi shape tool itu bagaimana itu sudah ada videonya, saya sudah buatkan, silahkan ditonton ya di channel ini. Tentunya dicari saja atau linknya nanti saya taruh di atas ya. Ini terus setelah itu kita pilih sudut yang mau kita bentuk agak nggak lancip seperti itu ya. Misalnya contohnya ini yang bagian atas, kita pilih ya dengan cara ini diseleksi dulu seperti ini, atau bisa diklik seperti ini ya. Diklik terus pilih fillet, misalnya di sudut 0,42 kita play akan seperti ini ya. Jadi yang berubah kalau sudah di curve itu jadi yang bagian yang diseleksi saja atau yang dipilih saja. Beda kalau yang belum di convert, maka dia akan berubah secara keseluruhan seperti itu. Terus sini juga sama langkahnya ya. Ini sama. Sini juga. Nah, seperti itu. Terus langkah yang saya ingin membuat di sini itu agak sedikit keluar ya. Ini kan ini masuk. Nah, ini saya pengen di bagian sini itu agak sedikit melengkung keluar ya, atau mengkelung keluar. Kita pindah ya dari fillet itu kita pindahkan ke scallop ya, pindah ke scallop. Nah, maka di sini akan keluar sudut ya, atau lingkaran seperempat lingkaran yang keluar. Ini bisa diperkecil juga bisa diperbesar. Caranya juga sama ya. Di sini radiusnya itu kita bisa kurangin itu untuk memperkecil. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat di sini sama lihat di sini ya, perhatikan dengan secara seksama dengan tempo yang singkat-singkatnya ya. Jadi diperkecil, maka dia akan semakin kecil. Terus di apply sama, ini juga caranya sama, apply ini sama. Nah, terus apakah harus ukurannya radiusnya itu 1,68? Tidak, itu selera teman-teman. Kalau selera teman-temannya itu pengen yang besar ya, ini tinggal diperbesarkan saja radiusnya. Itu misalnya menjadi 3 atau 4 cm atau berapa, terserah teman-teman. Tapi biar lebih imbang, jadi saya menggunakan 1,68 seperti itu. Itu contoh untuk membuat sudut biar tidak lancip atau melengkungkan sudut ya. Tuh. Terus contohnya lagi kita membuat ini segi 5 atau poligon ya. Sini sama, ini di sini bentuknya di poligon tool ya. Kita rubah di sini karena 3 kita naikkan jadi 5. Terus langkahnya juga sama ya. Ya, biar sudutnya besarnya itu keren lagi ya, bisa tambahkan shift pada saat kalian memencetnya. Nah, ini kita lengkungkan lagi ya, bikin sudutnya itu biar tidak lancip atau biar tumpul. Caranya itu sama ya, kita convert terlebih dahulu. Cara convertnya bagaimana? Iya, betul sekali, klik kanan, pilih convert to curve atau Ctrl key seperti itu. Klik,
terus kita pilih fillet, langsung apply. Nah, karena ininya sudutnya radiusnya itu kecil, maka di sini itu tidak begitu terlihat. Nah, itu biar agak terlihat, ini diperbesar saja sudutnya ya. Kita ulangi. Kita rubah menjadi misalnya 1 cm. Seperti apa? Nah, ini agak kelihatan ya. Ini sudah tidak lancip lagi, ini sudah tumpul seperti itu. Itu untuk penggunaan di apa ini namanya, di poligon ya, atau segi 5. Terus kita bisa menggunakan di segitiga. Caranya bagaimana? Caranya juga sama seperti tadi. Itu klik kanan, ya pilih poligon. Ini karena sudutnya tadi yang kita buat 5, kita rubah jadi 3 saja. Terus kita bikin di sini. Misal seperti ini. Ini sama. Terus tapi jangan dulu di convert. Ini dulu save dulu ya. Save, ini kita buang yang bagian sini. Kita buang. Ya sudah, ini diklik 2 kali maka dia akan hilang. Terus langkah yang selanjutnya itu klik kanan, convert to curve ya, atau CTRL key. Terus bagian ini, bagian sininya, bagian atasnya di sini itu kita bikin ke atas ya. Biar nanti biar kayak perisai ya. Klik ya, ini kita pilih shape tool dulu, terus klik di bagian tengah, itu klik 1 kali sampai keluar tanda merah, jangan klik 2 kali. Nanti kalau klik 2 kali maka akan jadi motong seperti ini ya, dimotong seperti ini. Tapi kalau cuman keluar tanda hitamnya saja, lingkaran hitam, itu dia tidak terpotong. Itu kita bisa klik kanan ya, pilih to curve, atau bisa di sini ya, ini to curve, atau bisa kita pilih di sini. Ini akan keluar panah yang berlawanan dari kanan ke kiri ya di sini. Terus di tengah-tengahnya kita naikkan ke atas seperti ini ya. Terus kayak es krim ya, es krim contong seperti itu. Terus langkah yang selanjutnya kita pilih di bagian sini. Ini seleksi, kita pilih scallop. Nah, ini fungsinya itu untuk biar masuk ya. Kalau sudah dirasa segitu sudah cukup, ya sudah. Kalau belum ya silahkan klik di sini, dinaikkan atau diturunkan saja. Terus klik play. Satu lagi di sini juga sama ya, ini seperti itu. Nah, maka akan bentuk seperti ini. Ini jadi kayak logo ya. Nah, ini di sini nih agak sedikit kaku nih di sudut ini. Ini biar nggak lancip lagi, bagaimana? Ya sama caranya tadi. Ini diklik lagi, ya pilih shape lagi. Terus pilih seleksi yang bagian mau ditumpulkan, misalnya di bagian sini. Ini pindah, jadi di scallop kita pindah ke fillet. Play. Akan jadi lebih lembut lagi ya, atau lebih smooth lagi ya, seperti itu teman-teman. Nah, udah ya, bisa ya untuk mengikutinya ya. Terus bagaimana jika kita membuat atau melengkungkan di tulisan? Caranya bagaimana? Caranya juga sama ya. Kita contohkan ya di sini. Saya akan membuat sebuah tulisan. Ya, maaf. Kita perbesar. Kita rubah fontnya menjadi Arial Black ya, yang besar. Nah, langkahnya apa? Sama-sama. Langkahnya itu sama dengan kita membuat corner atau membuat lengkung pada objek ya, itu sama sudutnya ya. Nah, caranya kita convert dulu. Cara convert bagaimana tadi? Ya betul sekali seperti itu teman-teman. Pilih CTRL key atau convert to curve. Kalau sudah, terus kita pilih, diklik objeknya, pilih shape tool. Nah, kita cari objek yang mau kita bikin melengkung yang bagaimana ya. Misalnya ini di huruf T ya, kita bagian atas saja. Caranya itu di ini, karena yang bagian sini dan sini itu yang pengen dibikin melengkung, ini tinggal di blok seperti ini ya. Klik kiri, tahan, geser ke objek yang dituju. Nah, kalau sudah, ini akan berubah warnanya menjadi biru seperti ini.
Sudah, ini kita kasih ke fillet, akan jadi seperti ini. Ini sama ya, yes, seperti itu. Bisa digunakan di mana saja, yang penting di convert terlebih dahulu. Bang, ada satu tools yang belum digunakan, yaitu chamfer. Itu bagaimana caranya? Bagaimana fungsinya? Itu juga sama fungsinya. Itu dia untuk membuat sudutnya itu enggak seperti ini ya, enggak persegi tapi agak sedikit miring seperti itu. Cara penggunanya juga sama ya. Kita pilih, kita rubah. Nah, maaf ya, kita seleksi yang mau kita bikin, itu chamfer, di apply, maka bentuknya itu akan seperti ini ya. Ini juga seperti ini. Seperti itu ya. Itu untuk chamfer. Ini sama ya, kita bikin chamfer seperti misal sudutnya seperti itu ya. Ini di chamfer akan jadi seperti itu ya. Ini juga itu. Jadi seperti itu teman-teman, cara membuat sudut itu melengkung ya, atau tidak lancip atau papak ya. Seperti itu caranya. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Sini membuat segitiga sama ya, seperti tadi kita bikin berlian ya, kayak berlian seperti itu caranya. Seperti ini ya. Kita bikin segitiga terlebih dahulu, terus kita convert ya. Jangan lupa ini yang di tengah itu dihapus ya. Caranya klik 2 kali, 1, 2, seperti ini. Ini yang bagian sini kita chamfer, play, ini juga play, maka akan terbentuk seperti berlian teman-teman. Oke, seperti itu yang cara membuat atau membuat sudut itu biar tidak lancip ya, membuat sudut itu tumpul atau agak sedikit melingkar seperti itu. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.